Apakah sudah terlihat? Ya, Sudah, Pastor. Oke, baik. Jadi terkait dengan liturgi untuk kelas Cat-Kit ya. Buku sumber yang saya gunakan adalah Konstitusi Liturgi Suci Sacrosanctum Concilium, Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium, KGK Katekismus Gereja Katolik yang belum lama baru diperingati ulang tahunnya, Kompendium Katekismus Gereja Katolik yang dikeluarkan cetak Canisius Yogyakarta 2009, lalu juga buku PUMR, serta satu lagi buku Redemptionis Sacramentum, instruksi tentang sakramen penebusan yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen tahun 2004. Masih ada lagi buku Direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi, asas-asas dan pedomannya. Ini dari Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen tanggal 17 Desember tahun 2001. Lalu masih ada kitab hukum kanonik yang dikeluarkan KWI 2016. Serta satu lagi yang dikeluarkan Paus Pius ke-12, judulnya Ensiklik Mediator Dei, yang dikeluarkan tanggal 20 November tahun 47. Itu sumber-sumber yang saya pakai. Next. Kita lihat liturgi. Apa makna liturgi? Ada berbagai dokumen gereja yang melihat liturgi dari aneka macam sudut pandang ya. Misalnya dari Mediator Dei. Mediator Dei nomor 20 mengatakan bahwa liturgi adalah kebaktian umum, resmi, juga utuh yang dilakukan oleh tubuh mistik Kristus, yaitu oleh kepala beserta anggota-anggotanya. Lalu juga dari Sacrosanctum Concilium nomor 27 misalnya. Liturgi secara umum adalah perayaan bersama, bukan perayaan perorangan atau perayaan pribadi. Sacrosanctum Concilium atau Konstitusi Suci Liturgi nomor 27 misalnya. Liturgi itu sifatnya resmi karena ditetapkan oleh Yesus Kristus dan gereja serta dipimpin oleh pemimpin resmi gereja. Pemimpin resmi berarti para tertahbis ya. Imam, uskup, semua yang ditahbiskan. Dan liturgi juga adalah tubuh mistik Kristus karena dilaksanakan baik oleh Kristus dan gereja. Dokumen Mediator Dei bahkan menekankan adanya kegiatan gereja dari bawah ke atas yang ditemukan di dalam liturgi, yaitu syukur, lalu pujian, kemudian permohonan, ya, dan lain-lain. Oke, next. Mari kita lihat satu persatu bagaimana dokumen gereja itu berbicara mengenai liturgi. Konstitusi Suci Liturgi atau Sacrosanctum Concilium nomor 7. Di situ dikatakan bahwa liturgi adalah pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Di situ pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir, serta dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing. Dan di situ pula dilaksanakan ibadat umum yang sesungguhnya oleh tubuh mistik Kristus. Pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus karena Yesus adalah imam agung kita yang beberapa tugasnya di-share ya. Dan di situ pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir, dilaksanakan dengan cara yang khas, dan di situ pula dilaksanakan
ibadat umum yang sesungguhnya oleh tubuh mistik Yesus Kristus. Next. Apa yang dimaksud dengan tugas imamat Yesus Kristus? Yesus imam agung, dan tugasnya di sana Yesus adalah korban persembahan. Dia pelaksana korban Kristus atau Paskah Kristus. Dan di sana juga muncul tanda-tanda lahir, tanda-tanda yang terlihat, tanda-tanda yang bisa diidentifikasi oleh indera manusia, ya, melalui sakramen-sakramen. Dan di sana ada ibadat umum. Ibadat umum juga bisa dimaksud sebagai sebuah kebaktian. Dan tubuh mistik Kristus di dalam Sacrosanctum Concilium juga dimaksud sebagai Kristus maupun anggotanya, yaitu gereja. Maka di sana ada pengudusan manusia. Kata pengudusan manusia dimaksudkan sebagai bagaimana Allah menurunkan rahmat penebusannya melalui karya Roh Kudus, dan dengan demikian manusia dikuduskan. Ya. Bisa dibandingkan dengan Lumen Gentium nomor 50. Next. Karena itu liturgi bukan semata-mata perayaan ritual belaka, ya. Semata-mata hanya doanya saja, hanya ritusnya saja, hanya komunikasi dengan Allah saja. Tetapi liturgi sekaligus adalah perayaan. Perayaan yang bagaimana? Perayaan yang menyatakan kehadiran dan perjumpaan antara Allah dan manusia. Allah hadir dalam seluruh perayaan. Jadi di situ ada kata kehadiran Allah. Nah, kita lihat misalnya contohnya Ekaristi. Ekaristi adalah sebuah suatu liturgi karena di sana ada kehadiran Allah. Allah hadir secara nyata. Dalam bahasa Latin kita menyebutnya realis praesentia. Yesus yang hadir dan wafat di dunia 2000 tahun yang lalu melalui kurban di salib, juga setiap saat hadir dalam meja-meja altar di setiap perayaan Ekaristi. Mengapa realis praesentia? Realis itu nyata, praesentia itu kehadiran. Realis praesentia sangat ditekankan di sini karena ini untuk melawan pemahaman yang berbeda dengan di tetangga atau di gereja sebelah. Nah, misalnya saudara-saudara kita yang Protestan juga mengenal Ekaristi, tapi bukan sebagai realis praesentia. Mereka hanya sekedar perjamuan roti terberkati. Liturginya hanya sebagai sebuah pengenangan. Kalau kayak kita mengadakan ulang tahun, ya, pengenangan akan kelahiran 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30 tahun lalu. Jadi kita dikenang. Tapi apakah hadir? Kita tidak hadir, ya, karena kita sendiri ada di situ. Jadi hanya dikenang. Sisi pengenangan itu tidak sampai pada sisi kehadiran. Nah, itulah yang membedakan. Ya, maka bagi mereka ya roti tetaplah roti, tapi roti terberkati. Bagi orang Katolik, ya roti itu hanya wujudnya, tapi sebetulnya setelah dalam perayaan Ekaristi, dia menjadi tubuh Kristus. Dalam Ekaristi, Kristus hadir secara nyata melalui firman-firman-Nya, ya, liturgi sabda, dan hadir secara nyata dalam tubuh dan darahnya melalui liturgi Ekaristi. Jadi kehadiran Allah dalam seluruh perayaan itu menjadi sangat nyata. Sehingga di situ dikatakan, kalau kita kutip Katekismus Gereja Katolik
1066-1070 dikatakan liturgi merupakan perayaan kehadiran Allah. Merupakan perayaan perjumpaan manusia dengan Allah yang menyelamatkan. Merupakan perayaan Paskah Kristus yang membawa pengudusan bagi umat manusia dan sekaligus pemujaan kepada Allah. Next. Kalau demikian, liturgi punya ciri-ciri ya. Apa sih ciri-ciri liturgi? Pertama, liturgi adalah kebaktian bersama dan sifatnya resmi. Bersama itu artinya liturgi dirayakan dalam kebersamaan seluruh umat sebagai suatu persekutuan. Dirayakan bersama Kristus. Kristus bertindak sebagai pemimpin perayaan dalam diri pribadi pelayan. Maka ketika masa pandemi yang baru lalu ya, perayaan Ekaristi romonya misa sendiri di tengah kamera gitu ya, di depan kamera. Itu ada banyak pro kontra dari para ahli liturgi. Apakah ini betul sebagai suatu liturgi ya? Tapi kita taat akhirnya kepada konferensi wali gereja, kepada para uskup yang akhirnya mengatakan dalam kondisi darurat ini bisa dilakukan dan sama nilainya dengan perayaan Ekaristi yang dihadiri umat. Ya. Nah, sekarang kita sudah kembali ke kenormalan baru atau new normal, maka umat yang sehat diwajibkan untuk kembali mengikuti perayaan Ekaristi secara luring, secara nyata, secara kehadiran, bukan lagi secara daring. Next. Ciri berikutnya yang kedua, liturgi itu tidak dapat dilaksanakan secara pribadi atau perorangan. Kalau saya bikin misa, oh itu misalnya Romo Danto, oh itu misalnya Romo Hadi, oh itu misalnya Romo Rudi, oh itu misalnya Romo Dista, oh itu misalnya Romo Boni, atau oh itu misalnya Romo Vincent Aan, atau itu misalnya Romo Yudi ya. Sekarang di Laurentius pastorannya rame ya, ada banyak pastor di sana ya. Saya ikut bergembira ya, karena dulu kerja Rodi hanya dengan 3 romo, 1 romo pensiun yang sudah meninggal gitu. Sekarang romonya ada 6, luar biasa. Nah, padahal kamarnya cuma ada 5 itu ya, setahu saya ya. Oke, jadi liturgi tidak bisa dilaksanakan secara pribadi atau perorangan. Kalau Romo Danto merayakan Ekaristi, itu Ekaristinya bukan perorangan, tapi gereja. Ya. Ia bukanlah tindakan perorangan, melainkan perayaan umat beriman. Umat yang hadir selalu hadir sebagai gereja. Dalam arti hadir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat, atas nama seluruh umat. Ya. Bandingan dengan SC atau Konstitusi Liturgi 26 nomor 26 dan 27. Ini kadang-kadang kalau di sakristi dengar kata, ya misalnya Romo ini biasa begini, misalnya Romo ini, ya nggak ada misalnya Romo ini. Itu semua misalnya gereja. Imam menghadirkan wajah Kristus, bukan wajahnya pribadi. Next. Ciri-ciri liturgi berikutnya, karena merupakan kebaktian bersama, maka perlu sedikit keseragaman demi kesatuan doa dan mengungkapkan iman. Contohnya adalah tata gerak tubuh. Tata gerak tubuh, berdiri, berlutut, duduk ya, dilakukan bersama-sama. Liturgi adalah perayaan bersama,
Bersama siapa? Bersama gereja. Gereja yang bagaimana? Gereja sebagai persekutuan umat beriman. Karena itu, tata gerak tubuh dalam perayaan liturgi pada hakikatnya juga mengungkapkan kebersamaan ekspresi akan keyakinan yang sama. Misalnya, Sacrosanctum Concilium nomor 26. Di dalam pedoman umum misalnya Romawi nomor 42 bahkan dikatakan di sana, sikap tubuh yang sama mencerminkan dan membangun sikap batin yang sama pula. Next. Masih dengan ciri-ciri liturgi, karena perayaan bersama, maka juga dituntut partisipasi seluruh umat. Semua menjadi pelaksana dalam aneka peran yang ada. Semua menjadi pelaksana dalam aneka peran yang ada. Jadi partisipasi itu menjadi dasar yang sangat penting dalam sebuah perayaan. Berdasarkan baptis, yaitu sakramen baptis yang telah kita terima, keterlibatan dalam liturgi sungguh merupakan hak dan sekaligus kewajiban setiap umat. Ini bisa kita bandingkan dengan dokumen Redemptionis Sacramentum nomor 18. Oleh karena semua itu harus terlibat aktif, maka ditentukan kapan harus berpartisipasi dalam liturgi dan bagaimana partisipasinya atau tata ibadatnya. Next. Ciri-ciri liturgi juga dapat ditemukan atau dijumpai dalam 3 hal ini. Misalnya, keterlibatan batin. Ya, menyangkut motivasi. Ada orang datang ke gereja karena kewajiban. Wah, Romo, saya ini datang misa minggu karena wajib nih. Siapa yang wajibkan? Tuh mama sama papa, jadi ya udah ikut aja. Nah, itu kalau anak-anak muda biasa begitu ya. Datang ke gereja karena kebutuhan. Wah, saya ini butuh Romo, butuh misa agar doa saya dikabulkan. Kenapa Ibu butuh? Karena suami saya sakit keras. Kalau saya tidak misa, tidak datang ekaristi, takutnya Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Ikut misa berarti karena kebutuhan. Tapi ada juga yang motivasinya jauh lebih dalam. Bukan hanya sekedar wajib atau butuh. Romo, saya mau misa karena ini kerinduan saya. Kerinduan mau berjumpa dengan Tuhan. Itulah keterlibatan batin. Jadi motivasi itu menggerakkan, pertama-tamalah yang menggerakkan kita untuk mengikuti ekaristi pada hari Minggu. Yang B, keterlibatan lahiriah. Lahiriah berarti secara lahir, secara fisik, ya, itu terlihat dari bagaimana fisik kita menunjukkan itu. Terlibat dalam bernyanyi, nyanyi pembukaan, nyanyi penutup, nyanyian Mazmur tanggapan, ya, terlibat dalam aklamasi, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, itu aklamasi. Terlibat secara lahiriah dalam tata gerak tubuh, berdiri, duduk, berlutut, dan sebagainya. Tata gerak tubuh bisa lihat dalam rubrik. Rubrik itu artinya tulisan yang merah di dalam buku liturgi. Yang merah itu mau menunjukkan petunjuk-petunjuk gerak tubuh dalam melakukan doa-doa yang sifatnya bersama atau berperayaan. Yang C, keterlibatan lain adalah keterlibatan sakramental. Apa itu keterlibatan sakramental? Petugas-petugas liturgi perlu persiapan batin dan intelek. Artinya pemahaman tentang perannya dalam liturgi. Jadi secara sakramental, sebelum saya mengikuti suatu perayaan liturgi, saya sudah paham dulu peran dalam liturgi ini saya sebagai apa.
sebagai umat, sebagai petugas, pelayan, sebagai petugas peta, sebagai pelayan liturgis, lektor, komentator, pelayan musik, entah itu kor, organis, saya paham. Dan dengan demikian saya terlibat dalam fungsi saya dalam pelayanan di liturgi. Nah, itu namanya keterlibatan secara sakramental. Next. Sifat liturgi itu resmi, formal, official, ya, official worship. Sifat liturgi itu resmi karena apa? Karena ditetapkan sendiri oleh Kristus atau gereja atas nama Kristus. Karena itu, di dalam merayakan liturgi, hendaknya kita taat pada kehendak gereja yang ada pada tata cara dan aturan beribadat, sehingga umat dapat dihantar kepada misteri penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Kata rubrik atau rubber, ya, merah, kata dalam bahasa Latin, adalah petunjuk-petunjuk praktis yang ditulis dengan huruf merah mengenai bagaimana tata liturgi mesti dilaksanakan sepanjang upacara. Apakah kita mau berdoa Angelus dulu? Oke ya, kita doa Angelus dulu ya, pukul 6 ya. Iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, Salam Maria, terpujilah engkau di antara penuh rahmat, Tuhan serta terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjelma menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitannya yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Rom. Kita lanjutkan. Ya. Jadi rubrik atau rubber itu artinya merah dalam bahasa Latin. Dimaksudkan sebagai petunjuk-petunjuk praktis yang ditulis dengan huruf merah mengenai bagaimana tata liturgi seharusnya dilaksanakan sepanjang upacara. Saya ingat betul ya dulu kalau pas kita masih diakon ya, belajar namanya misa kayu. Ya. Kapan tangan direntangkan, kapan tangan dikatupkan, kapan tangan memberkati, kapan tangan menumpangkan, kapan itu ya mungkin bisa ditanya itu ya Romo Yudi ya sebelum tabisan itu harus latihan misa kayu. Latihan gerakan-gerakan tangan dan itu dipelajari dari rubrik ya rubber tulisan yang merah di dalam buku TPE. TPE-nya yang TPE Imam ya. Oke, next. Wewenang untuk mengatur liturgi semata-mata ada pada pimpinan gereja.
Siapa pimpinan gereja? Tahta apostolik, Holy See. Dan menurut kaidah hukum ada pada uskup. Dalam batas-batas tertentu juga ada pada konferensi wali gereja atau konferensi uskup. Ya. Itu bisa dilihat dari Konstitusi Suci Liturgi nomor 22. Maka tidak seorang lainnya pun meskipun imam boleh menambahkan, meniadakan atau mengubah sesuatu dalam liturgi atas prakarsa sendiri. Contohnya, perubahan TPE misalnya ya, dari TPE 2005 ke 2020. Itu yang mengubah tidak boleh tuh imam atau uskup, itu harus konferensi wali gereja atau konferensi uskup. Dan harus dideklarkan, dipromulgasikan, disosialisasikan, ya, diwartakan. Ya, TPE 2021 sudah dipromulgasikan oleh Ketua KWI, waktu itu masih Bapak Kardinal, pada sekitar bulan November 2020 ya. Oke. Next. Masih dengan ciri liturgi, keseluruhan kaum beriman tidak dapat sesat dalam beriman. Lumen Gentium nomor 12. Ketidaksetiaan ini dijamin bila iman dirumuskan secara resmi oleh pimpinan gereja menurut syarat-syarat tertentu. Ya. Begitu juga dengan liturgi. Pertanyaannya, bagaimana dipahami kaum beriman tidak dapat sesat? Karena ketidaksetiaan dijamin bila iman dirumuskan secara resmi oleh pimpinan gereja. Maka di situ diberi tanda kurung ya. Ada kewenangan pemimpinan gereja, termasuk mengesahkan doa-doa dan rumus yang berkaitan dengan praktek-praktek devosional. Sehingga buku-buku doa, buku-buku yang bersifat kata ketik, buku-buku yang bersifat liturgi, harus selalu mendapat tadi kewenangan dari pemimpin gereja. Entah itu nihil obstatnya, bahwa ini tanpa halangan secara teologis, secara ajaran iman gereja. Dan yang kedua, mendapat imprimatur, bahwa pemimpin gereja setempat mengizinkan buku ini diedarkan di wilayah atau keuskupan yang masing-masing. Ya. Next. B, kalau tadi resmi, sekarang B. Liturgi juga bersifat mutlak. Mutlak artinya wajib bagi kaum beriman untuk mengembangkan hidup di dalam Kristus. Tentu saja hal ini ditunjukkan dengan jelas oleh perintah gereja. Perintah yang mana? Perintah gereja yang mengharuskan kaum beriman menghadiri misa setiap hari Minggu. Nah, ini kita temukan di mana? Kita temukan di dalam dokumen Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi nomor 11. Ya, buku ini dengan mudah bisa kita dapatkan di toko buku obor. C. Liturgi juga bersifat objektif. Artinya, dia lebih menekankan aspek kognitif, akal, atau pertanggungjawaban rasional daripada afektif atau perasaan. Mungkin afektif atau perasaannya ada, tapi tidak sangat menonjol ya. Yang lebih menonjol adalah pertanggungjawaban dari kognitif atau akal. Next. Nah, sekarang apa cakupan dan bagian-bagian liturgi? Cakupannya adalah A. Sakramen-sakramen. Dasarnya kitab hukum kanonik nomor 840. Mengapa sakramen-sakramen? Karena sakramen diadakan oleh Yesus Kristus dan dipercayakan kepada gereja sebagai persekutuan umat beriman. Karena diadakan oleh Yesus Kristus sebagai tindakan-tindakan Kristus dan gereja, sekaligus sakramen itu merupakan tanda dan sarana yang dengannya iman itu diungkapkan, sekaligus
iman itu juga dikuatkan. Maka penghormatan kepada Allah itu dipersembahkan dan pengudusan manusia itu dihasilkan. Sehingga memperkokoh dan menampakkan persekutuan gerejawi. Ya. Kita temukan dalam kitab hukum kanonik nomor 480. Ya. Next. Sebelumnya, di dalam sakramen ini maka kita juga bisa tahu bahwa setiap sakramen mempunyai liturginya sendiri-sendiri. Ya. Misalnya sakramen baptis. Dengan liturginya secara khusus ya, kalau baptisan bayi seperti apa liturginya, kalau dewasa seperti apa ya. Tentu ada tahap-tahap atau pelantikan, ya, pelantikan tahap 1, tahap kedua, lalu baptisan ya, dan kemudian ada mistagogi ya. Lalu liturgi kalau baptis bayi pasti tidak ada yang lain-lainnya itu ya. Lebih simpel karena semua diberikan dan diserahkan tanggung jawab kepada orang tua. Liturgi Ekaristi atau komuni pertama, liturgi sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi atau pengampunan dosa, liturgi sakramen krisma atau penerimaan sakramen penguatan, liturgi sakramen perminyakan atau pengurapan orang sakit, liturgi perkawinan maupun juga liturgi sakramen tabisan. Tentu saja masing-masing mempunyai materia dan forma yang berbeda-beda. Materia itu berarti materi yang digunakan, forma berarti kata-kata atau teks yang mengikutinya. Ya. Contoh apa sih contohnya teks itu atau forma? Contohnya kalau dalam baptis, aku membaptis engkau, Teresia atau Martinus atau Maria dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rumusan bakunya itu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa ya. Dan materianya air dikucurkan. Air dikucurkan di dahi kalau itu orang dewasa, atau di ubun-ubun atau di kepala bagian atas kalau itu bayi. Atau bisa juga seluruh tubuh diselamkan di sebuah kolam baptisan. Ya, seperti orang-orang Katolik Kerala atau orang-orang Katolik dari India atau juga Syria atau Maronit dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau yang hanya dipercikkan saja itu tidak sah secara gereja Katolik karena formanya jelas. Air dikucurkan atau kita ditenggelamkan ya. Baptizare itu bahasa Latin ya, artinya menenggelamkan. 3 kali, Bapa dan Putra dan Roh Kudus ya ditenggelamkan 3 kali. Next, cakupan liturgi yang lain adalah ibadat harian. Menurut Kitab Hukum Kanonik 1173, ibadat harian adalah ibadat sepanjang hari yang dilaksanakan pada jam-jam tertentu untuk menguduskan seluruh hari dan seluruh kegiatan manusia. Ada pembukaan ibadat harian yang disebut dengan invitatory atau ibadat bacaan, pukul 3.30. Ada ibadat pagi atau laudes, pukul 6. Ada ibadat sebelum tengah hari, yaitu ibadat tertia jam 8.15 dan ibadat seksta pukul 12. Ya, ada ibadat sesudah tengah hari 14.30, itu ibadat nona. Dari nonus, ibadat atau jam yang ke-9, tersia jam yang ke-3, seksta jam yang ke-6. Dihitung dari jam 6 pagi sebagai pergantian hari menurut orang Yahudi. Lalu ada ibadat sore pukul 17.30, kita menyebutnya Vespers.
Atau ibadat penutup pukul 19.45 kita menyebutnya kompletorium. Jadi ada 7 ibadat dalam sehari. Ditambah misa ada 8. Nah, ibadat harian ini wajib dilakukan oleh para rahib atau rubiah, oleh para religius kontemplatif, oleh para suster atau frater yang kontemplatif. Sedangkan para bruder, suster yang sifatnya aktif, dalam kitab hukum kanonik, diwajibkan paling tidak 3 ibadat, yaitu ibadat pagi atau laudes, ibadat sore atau vespers, dan ibadat penutup atau kompletorium. Next. Yang ketiga, sakramentalia, atau bahasa Inggrisnya sacramentally. Kitab hukum kanonik 1166 adalah tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen, selalu terarah dan mengalami kepenuhannya pada perayaan sakramen. Karunia-karunia rohani diperoleh berkat doa permohonan gereja. Misalnya pemberkatan, pengisiran setan, pengikraran kaul-kaul, dan sebagainya. Contoh apa? Contoh yang baru-baru ini dirayakan pada pesta Santo Fransiskus Assisi. Ada pet blessing, mungkin pernah dengar ya. Pet blessing berarti pemberkatan, apa itu pet? Pemberkatan hewan-hewan yang dipelihara, yang binatang-binatang piaraan ya. Entah kucing, entah anjing ya. Karena apa? Karena memang Fransiskus Assisi dianggap sebagai pelindung semua makhluk hidup. Dia bisa berbicara dengan binatang, dengan burung, dengan ikan-ikan ya. Sehingga pada hari pestanya juga kerap diadakan pet blessing ya. Kalau di negara-negara barat itu negara Katolik sangat umum ya. Tapi kalau di Indonesia masih sangat jarang yang mengadakan pet blessing ya. Doa-doanya khusus dan sebagainya ya. Itu disebut dengan sakramentalia. D. Upacara pemakaman. Upacara pemakaman juga adalah bagian dari liturgi ya. Kitab hukum kanonik 1176. Semua yang terlibat dan berpartisipasi dalam pemakaman itu adalah bagian dari liturgi. Misalnya misa requiem, misa pelepasan, misa penutupan peti, misa peringatan arwah, itu adalah bagian dari liturgi ya. Nah, selesai. Saya rasa sampai di sini, tapi saya mau menambahkan sedikit terkait dengan upacara pemakaman. Upacara pemakaman itu sampai dengan tahun 1983 ya kalau nggak salah. Gereja melarang adanya kremasi. Pertanyaannya kenapa gereja melarang kremasi? Karena gereja menyarankan pemakaman secara konvensional sebagai bagian penghormatan terhadap tubuh seseorang. Tuhan Yesus itu bangkit tubuh dan jiwanya. Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Jadi tubuh itu punya martabat. Ya. Lalu di tahun 1983 keluar suatu dokumen, saya lupa dokumen namanya apa ya. Tetapi intinya di situ dikatakan bahwa melihat budaya-budaya yang berkembang, maka diizinkan untuk mengadakan kremasi, tapi dengan catatan abunya harus dihormati dan diperlakukan dengan baik. Misalnya tidak boleh ditaburkan begitu saja. Ya, penghormatannya bisa dengan cara ditenggelamkan dengan guci, bisa dengan cara abunya ditaruh di guci atau di peti mati dan kemudian dikuburkan, bisa dengan cara disimpan di kolumbarium yang ada kapelnya tentu saja, kolumbarium dan sebagainya. Ya.
Nah, dulu itu pro kontra ya, tapi sekarang ini karena sudah ada kepastian dari gereja, kemudian ini banyak sekali praktek-praktek upacara pemakaman khususnya terkait dengan kremasi sudah menjadi sangat lazim sekarang ini ya. Awal-awalnya ya banyak pertanyaan juga sih. Bahkan sekarang ini misalnya ya rumah sakit, rumah duka Carulus itu juga sudah mempunyai kolumbarium ya, dan juga mempunyai tempat empat oven ya untuk kremasi. KWI sendiri punya oasis yang ada di mana, di Bitung sana ya, Jatake itu ya. Itu punya gereja itu ya, punya para uskup gitu. Ya, artinya sekarang ini praktek-praktek kremasi tidak lagi menimbulkan pro dan kontra di kalangan gereja Katolik. Ya, sudah diizinkan tentu saja dengan cara dan cara-cara yang baik dan tepat seturut gereja. Baik, itu saja sebagai pengantar ya. Saya kembalikan kepada MC yang mungkin lebih baik kita tanya jawab supaya kita juga punya waktu untuk tanya jawab ya, mengingat waktu kita kan juga tidak banyak. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romo Danto atas penjelasannya mengenai pengantar liturgi. Sangat singkat, padat, dan jelas. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang mau menyampaikan, ada yang ingin ditanyakan nih. Kita mulai untuk Q&A-nya saat ini ya. Ini ada pertanyaan masuk nih Romo Danto. Pertanyaan dari Pak Ruswin, Pak Moko. Setelah masa new normal, bagaimana dengan misa online? Lagi itu apa yang sebenarnya gitu, Romo? Oke, baik. Dalam perayaan Ekaristi, sebagai satu kesatuan, perayaan Ekaristi sebagai perayaan bersama umat, dilakukan tanda salib hanya 2 kali, yaitu pada saat pembukaan, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu kan pas pembukaan ya. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Dah, selesai itu ya. Itu tanda salib yang pertama. Ya, di dalam Ekaristi ya, kita sedang berekaristi ya. Lalu tanda salib yang kedua adalah pada saat penutup. Ketika imam memberikan berkat. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Gitu kan? Syukur kepada Allah. Nah, itu berkat penutup dengan menggunakan tanda salib. Udah, hanya itu aja di dalam perayaan Ekaristi. Nah, sekarang ada pertanyaan, gimana kita belum masuk Ekaristi tapi baru mau masuk gereja? Kita membuat tanda salib karena ada air suci di sana. Pada masa pandemi, air suci ini dihilangkan. Dan sekarang kita sudah kembali normal, air suci ini diletakkan kembali. Air suci ini adalah air yang diambil dari air suci yang diberkati pada saat Paskah Vigili. Pada saat Paskah Vigili ada 2 bejana. Yang pertama baptismal water atau air baptis, dan bejana yang kedua the blessing water atau air suci ya, air suci. Nah, air suci inilah yang diberkati pada saat Paskah Vigili yang dituang kemana? Ketuang ke tempat-tempat di depan pintu gereja itu. Ya. Kapan kita membuat tanda salibnya? Kita bisa membuat tanda salibnya pada awal sebelum memasuki gereja sebagai bentuk penghayatan pribadi dan penghormatan kita atas tempat suci di mana kita menghormati tempat kudus ini. Begitu. Apakah setelah selesai kita perlu membuat tanda salib lagi? Nggak perlulah, kan sudah ada berkat yang diberikan
oleh romo atau uskup atau pelayan tertahbis lain pada saat penutupan Ekaristi. Baik, Kira-kira jelas, begitu. jelas Romo, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Romo dari Ibu Tere. Romo, mengapa menempatkan abu di kolumbarium harus yang ada kapelnya? Terima kasih. Harus yang ada kapelnya. Ya, kolumbarium Katolik itu ya ditandakan dengan ada kapel di dalam. Ya, biasanya kolumbarium itu juga macam-macam ya. Ada kolumbarium umum ya. Itu siapa saja bisa. Nah, gereja sih menyarankan di tempat-tempat yang kolumbarium yang ada kapelnya, ada altarnya, sehingga ketika nanti perayaan Ekaristi, ketika nanti ada pemberkatan abu, ketika nanti ada doa bersama ya, tempat itu memang disucikan dan kuduskan sehingga abu itu ditempatkan di tempat yang bermartabat begitu. Ya, ada banyak aneka macam kolumbarium, tetapi gereja menyarankan paling tidak yang ada tempat doanya atau tempat kapelnya atau altarnya atau tempat suci untuk berdoa secara Katolik ya. Begitu. Baik. Ya, terima kasih Romo. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Elvin lagi. Apakah kita berlutut atau berdiri saat anak domba Allah hingga Romo mengangkat tubuh Kristus? Sebab waktu misa online kita berdiri dan untuk beberapa tempat ini keterusan Romo. Silakan. Ya, agak sulit dijawab karena bukunya juga agak beda ya. Kalau kita lihat di buku TPE Imam ya, TPE Imam berarti buku yang hitam yang tebal ya, buku TPE Imam ini ya, tata perayaan Ekaristi ini, itu ditangkap sebagai berdiri. Rubriknya berdiri. Tetapi di dalam buku TPE Umat yang kecil, yang bukunya coklat, ya, itu tertulis berdiri atau berlutut. Jadi kalau menurut saya ya dua-duanya boleh berdiri, boleh berlutut. Karena dua buku itu juga mengajak berdiri, boleh berlutut, boleh. Nah sekarang supaya seragam yaitu tergantung dari komisi liturgi paroki yang ngambil kesepakatan yang mana, mau berdiri atau berlutut, begitu. Ada paroki yang memilih, oke, kita berdiri aja dari seluruh doa syukur agung sampai anak domba Allah. Atau ada yang oke, kita berlutut aja dan sebagainya. Jadi itu diputuskan di paroki saja ya. Ya karena bukunya juga membingungkan ya kan. Kalau bukunya nggak membingungkan kan nggak umat nggak perlu bingung. Tetapi bukunya kan juga membingungkan kan. Kalau kita bilang berdiri keliru, nah nanti yang berlutut merasa benar. Berlutut keliru, nah nanti berdiri merasa benar. Padahal dua-duanya sangat dimungkinkan dalam buku-buku yang bisa dipercaya itu begitu. Baik Romo, terima kasih penjelasannya. Sampai saat ini pertanyaannya belum ada yang masuk lagi Romo. Itu ada yang tanda, ada yang raising hand tuh mungkin Yama. Susama. Ya. Baik. Ibu Yama ya. Tadi dia sudah japri, saya minta tanya langsung. Ya, silakan Yama. Saya bantu baca, beliau sudah udah saya ketik sih Bu. Iya, tadi pikir boleh tanya langsung, tapi silakan dibacakan aja Bu. Baik, saya bacakan ya Bu Yama. Romo mau tanya, biasanya dalam ibadat pertemuan ada berkat penutup, misalnya ibadat rosario atau pertemuan-pertemuan pendalaman iman. Bolehkah yang memimpin pertemuan tersebut yang membuat berkat penutup tersebut? Atau misalnya dalam pertemuan tersebut ada prodiakon, harus prodiakon tersebut yang buat berkat penutup tersebut. Bagaimana kalau beliau adalah ex-prodiakon yang sudah tidak bertugas, tetapi diminta untuk berkat penutup tersebut, atau cukup pemimpin doa saja, Romo?
Prodiakon boleh, umat boleh, ex-prodiakon boleh. Tetapi harus dibedakan antara menutup berkat awam dan menutup berkat yang pelayan tertahbis, ya, imam atau uskup gitu ya. Kalau pelayan tertahbis biasanya menggunakan kata saudara. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara. Saudara itu berarti kalian, Anda, ya. Karena imam mewakili atau uskup mewakili Kristus. Jadi saudara, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu rumusan kata-katanya. Tetapi kalau dia awam, entah itu prodiakon, entah itu ex-prodiakon, atau entah itu awam yang tidak memimpin, itu rumusannya dengan kata kita. Karena dia adalah bagian bersama umat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Perbedaannya kata saudara, dan yang kedua awam menggunakan kata kita sekalian. Kita berarti saya yang melakukannya, ikut di dalamnya. Yang kedua, tindakannya. Gerak liturgisnya kalau imam itu dengan tangan yang telapak tangan yang dibuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, ya. Seperti ini ya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gitu. Itu gerakannya seperti itu. Tapi kalau awam ya, entah itu prodiakon atau ex-prodiakon atau awam atau pemimpin upacara yang awam, itu tidak boleh begini ya. Selain dengan kata kita sekalian, dia dengan seperti awam yang lain. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa, ya, seperti biasa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi seperti umat pada umumnya. Begitu. Halo, Bu Yama, jelas ya? Romo, boleh tanya satu lagi, Romo? Maaf, saya nggak ketik. Ya, dalam pertemuan tersebut, pada saat berkat penutup, apakah kan biasanya kita dalam posisi duduk ya, Romo ya? Nah, begitu ada berkat penutup, biasanya yang memimpin doa atau prodiakon tersebut kan berdiri untuk berkat penutup. Peserta itu harus ikut berdiri nggak, Romo? Yang berdiri yang memimpin ya. Oh, cukup pemimpin aja ya, Romo ya? Ya. Peserta yang ikut pertemuan tidak perlu ya? Ya. Baik, Romo. Ibu prodiakon ya, bukan? Atau fasilitator kita? Bukan prodiakon, Romo. Kadang fasilitator. Oh, oke. Iya. Yang mana ya, Bu Yama ya? Coba dibuka kameranya. Dipakai daster. Enggak, Romo. Bu Yama open cam, Romo sudah pengen tahu. Karena ada yang nanya tapi wajahnya nggak kelihatan, jadi penasaran gitu ya. Oke. Duh, jadi malu deh, Romo. Ya nggak apa-apa kalau lagi pakai daster, nggak usah. Ya. Enggak, Romo. Oh, Enggak, Romo. ini ya, ini Ibu fasilitator ya, Bu Yama ya. Jadi Ibu yang berdiri kalau pas jadi fasilitator, pas memberikan berkat itu ya. Lalu yang penting pakai saudara sekalian diganti menjadi kita sekalian. Lalu tangannya tetap seperti umat, begitu aja. Ya. Maaf, Oke. Romo, satu lagi, Romo. Biasanya yang saya dengar itu biasanya harus urutannya, katakanlah kalau kita kan cuma awam biasa, Romo ya. Nah, katanya urutannya harus dari prodiakon dulu. Kalau prodiakon ada di sana, betul nggak sih, Romo? Jadi kita tuh nggak boleh Ya. gitu loh. Kalau ada prodiakon dipersilahkan. Tapi kalau nggak ada, baru yang lain-lainnya. Biasanya begitu. Kenapa? Karena dianggap prodiakon itu ya udah tukang doa gitu, bukannya apa-apa. Kadang kan umat lingkungan tuh kan udah sangat, udahlah dia aja prodiakon mah udah beres gitu kan. Udah spesialisasinya emang tukang doa begitu. Ya jadi lebih pada pemikirannya itu praktis gitu loh.
Nggak ada alasan yang lain sih sebenarnya. Karena umat kita itu, umat Katolik itu sangat beda ya dengan umat Protestan ya. Saya punya mahasiswa di pendidikat itu ada satu yang Protestan. Lucu ya, belajar agama Katolik tapi ada satu yang Protestan. Kalau saya minta ada yang mau mimpin doa, dia selalu mimpin doa. Jadi doanya pakai cara Protestan, agama dia Protestan. Padahal ini calon guru agama Katolik. Ya, jadi yang temannya yang Katolik ya diam aja saling nunggu. Padahal di sana juga ada suster, ada bruder. Ya, kurang militan kalau orang Katolik itu ya. Sama kalau di lingkungan juga gitu. Aduh itu ada Pak itu prodiakon deh, dia aja gitu, kan? Nanti kalau kira-kira prodiakon yang nggak ada, lalu cari-cari lagi lah. Ah itu ada fasilitator kitab suci itu. Dia aja. Nanti kalau disuruh doa ya udah diam aja nunduk, nggak ada yang berani. Ya kadang-kadang kita mesti belajar ya dari saudara-saudara kita yang boleh dikatakan Protestan yang berani, saya mau mimpin doa. Itu saya jarang sekali nemuin ya. Nggak di kelas, nggak di kampus, nggak di lingkungan, nggak di wilayah, sami mawon semuanya. Apa yang membuat orang Katolik itu kurang militan? Saya juga nggak ngerti. Maksudnya tuh senang untuk berdoa gitu loh. Saya mau mimpin doa gitu ya. Kalau diberi kesempatan tuh saya mau maju untuk berdoa. Termasuk kalau menjawab pertanyaan. Ya kadang-kadang kalau saya ke lingkungan, kadang-kadang ya, kok nggak ikut pendalaman kitab suci? Enggak, males Romo ditanya sama fasilitas. Loh, ditanya kok membuat dia tidak mau datang gitu ya. Justru kalau ditanya, kalau yang protes kan, saya yang menjawab. Saya mau. Kita tuh nggak tahu ya, itu ilmunya dari mana ya orang-orang Katolik itu kok jadi sebegitu, apa ya istilahnya, sangat pasif gitu ya, terus kurang berani untuk ya salah kan nggak apa-apa, namanya orang belajar kan bisa salah gitu ya. Nggak tahu sebagai fasilitator ngalamin nggak sih kayak gitu? Jadi kalau ditanya diam aja. Kalau nggak ditanya, kalau ditanya dan ditunjuk besok-besok dia nggak mau datang. Begitu. Nggak tahu kalau di alam sutra Ya, mungkin betul. orangnya pinter-pinter ya jadi mau ya. Nggak Kalau berani tampil kali Romo, nggak mau tampil, rendah hati gitu. gitu ya. Iya. Itu bukan rendah hati, Pak Silvanus. Ya. Coba perhatiin deh di lingkungan-lingkungan ibu bapak sekalian. Kalau yang saya amati di Bojong seperti itu ya. Makanya mereka lebih senang datang ke Rosario karena nggak ditanya, nggak macam-macam. Jadi doa aja udah selesai pulang begitu. Tapi kalau pendalaman kitab suci, ntar ditanya sama fasilitatornya. Kalau yang fasilitatornya Romo lebih takut lagi, datangnya yang datang lebih sedikit lagi begitu. Ya kan harusnya, oh Romo nih yang datang nih, ya kita mau datang rame-rame gitu kan cara pikirnya ya. Tapi ya nggak tahu deh umat zaman now mungkin emang agak beda kali ya cara pikirnya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Terima kasih ya Romo. Iya, Baik, sama-sama. terima kasih Romo, terima kasih Bu Yama atas pertanyaan-pertanyaannya. Masih ada pertanyaan lagi nih Romo. Pertanyaan dari Bapak Adri. Anak domba Allah kalau dinyanyikan langsung dinyanyikan kur. Bagaimana bila tidak dinyanyikan? Bagaimana bila tidak dinyanyikan? Apakah Romo harus memulai dengan anak domba Allah, dilanjutkan umat yang menghapus dosa dunia dan seterusnya, atau dari awal komentator yang memulai bersama umat? Ini Pak Adri ya, Pak Adri yang seksi liturgi bukan? Lain ya, beda ya? Bukan Romo. Hah? Bener. Ya, Oh, Pak Adri mah ini udah tahu jawabannya, dia mah belaga nggak tahu ini ya. Enggak bener Mo. Itu pertanyaan bener tuh. Jadi gini, anak domba Allah kalau menurut TPE 2005 kata anak domba Allah diawali oleh imam. Lalu umat menjawab yang menghapus dosa dunia dan sebagainya. Tetapi sekarang dalam TPE 2020 itu umat semuanya. Tidak ada imamnya. Maka umatnya harus serentak ketika umat ngelihat nih imamnya lagi mencah-mencah anak domba Allah. Itu dari umat semua begitu. Tapi karena ini sesuatu yang baru, di Bojong itu dulu kita awali dengan dibantu komentator. Komentator anak, umat ikut gitu ya. Karena kan kita sosialisasikan di awal misa ya.
anak domba Allah, mari kita doakan bersama-sama karena ini adalah bagian dari umat, begitu. Nah, sekarang udah sendiri, jadi karena udah setahun, ini udah lebih dari setahun kan. Jadi kalau di Bojong, ya anak domba Allahnya oleh umat, gitu. Kalau ada anak domba Allah bukan oleh umat, atau hanya sedikit, itu pasti banyak umat dari luar, paling begitu. Karena kalau umat dari luar itu masih nunggu. Masih seperti gaya 2005, di mana yang mengungkapkan anak domba Allahnya adalah imam, lalu yang menghapus dosa dunia, kasihan kaminya, itu adalah umat, begitu. Ya, Mo, makasih, Mo. Di Lorenzo aku tanya belum mau tuh. Masih tetap Nah, dimulai. mungkin disosialisasikan aja. Sosialisasinya tuh lewat di awal 10 atau 15 menit sebelum misa. Romonya nggak mau, Mo. Aku udah pengen rubah gitu, tapi nggak mau. Ya nggak apa-apa. Aku ikutin aja. Kalau kita berdasarkan dokumen ya, berdasarkan buku ya. Iya, Thank you. begitu. Oke, terima kasih Pak Adri. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Elvin. Ini pertanyaan ketiga dari Bapak Elvin. Ada Romo yang menyarankan bahwa sebelum misa dimulai untuk tidak berdoa rosario, kecuali saat bulan Mei dan Oktober. Bagaimana pendapat Romo? Ya, menurut saya di KJ ini doa rosario sebelum misa memang diadakan pada bulan Mei dan Oktober, toh? Apakah ada doa rosario selain doa, maksudnya doa rosario terpimpin ya, yang dipimpin oleh seorang lektor atau komentator sebelum misa, itu kalau di KJ ini kan memang dilakukan di bulan-bulan Mei dan Oktober. Atau mungkin yang dimaksud Romo tersebut doa rosario secara pribadi kali ya, atau Bagaimana Pak Elvin? Silakan. Mungkin dari pertanyaan Pak Elvin. Doa rosario terpimpin. doa rosario terpimpin memang dilakukan pada saat bulan Mei dan Oktober untuk di KJ ini, karena itu disarankan oleh keuskupan ya. Kalau di bulan-bulan lain sih tidak pernah disarankan, tapi ya itu tergantung dari kebijakan Romo Paroki saja. Mengapa hanya bulan Mei dan Oktober? Karena gereja meyakini bahwa Mei adalah bulan Maria dan Oktober adalah bulan Rosario. Sehingga 2 bulan ini adalah dianggap bulan yang suci untuk mendoakan dan berdoa kepada Bunda Maria melalui Rosario. Begitu, Pak Elvin. Maksudnya terpimpin di selain 2 bulan itu, Mo. Ya, kalau selain 2 bulan itu kan kebijakan Romo Paroki saja ya kan. Di luar 2 bulan itu ya diserahkan kepada seksi liturgi dan kepada Romo Parokinya. Karena kan ada juga paroki-paroki yang mungkin kita nggak tahu ya. Beberapa paroki yang pakai nama pelindung Maria, misalnya katedral gitu ya. Katedral kan nama pelindungnya Maria. Maria diangkat ke surga. Ya kan? Dan dia jatuh pada tanggal 15 Agustus pestanya. Di bulan Agustus kadang-kadang mereka juga berdoa rosario sebelum misa. Sampai dengan pestanya tanggal 15 Agustus. Nah, kalau di tempat kami tidak, karena kami nama pelindungnya adalah Santo Thomas Rasul, dirayakan setiap tanggal 4 Juni. Ya, kita nggak ada doa rosario di bulan Juni, kita adanya novena Santo Thomas Rasul. Jadi itu tergantung dari kebijakan seksi liturgi dan dari Romo Paroki saja. Bagaimana sebaiknya dibicarakan. Kalau secara terpimpin ya, tapi kalau secara pribadi ya kita nggak bisa melarang. Kalau pribadi yang penting pas misa dia nggak doa rosario aja, udah. Gitu toh. Ya. Oke. Makasih, Mo. Ya. Makasih Pak Elvin. Kalau di kolom chat tadi pertanyaan yang terakhir Romo, Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan, mungkin boleh langsung kali ya kalau kayak gini. Boleh pakai raise hand, itu ada fasilitas raise hand. Bapak Ibu di bawah ada reaction, itu diklik. Nah lalu ambil yang raise hand.
Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan, mumpung kita masih ada waktu sekitar 13 menit, dan Romo masih ada waktu juga sebelum bertugas di lain tempat, Ya, silakan. ditunggu. Adakah? Kalau tidak, saya yang boleh bertanya ya. Silakan Romo. Ini CAT kelas ini berarti untuk calon katekis ya, atau udah ada juga katekisnya juga? Katekis dan calon katekis, Romo. Oke. Calon katekisnya ada berapa? Katekisnya ada berapa? Katekisnya kurang lebih 35-an, calon Oke. katekisnya ada 30-an. Kami ada dari beberapa paroki, ada di 8 paroki selain Alam Sutra, Romo. Oh, ini dikenat ya? Atau bukan? Enggak, sebenarnya awalnya memang khususnya untuk Laurentius, tapi ada beberapa paroki lain yang ingin join, jadi kami buka karena ya supaya kita bisa bersama-sama ya. Oh, oke. Murah hati sekali ya. Terima kasih ya. Baik. Romo sangat murah hati, saya sendiri dari Pak Santo Andreas Kedoya, saya sendiri. Oh, dari Kedoya ya. Oh, Iya. oke. Kedoya kan masuk dekanatnya saya tuh Barat 2. Dekat ya Romo ya. Iya. Tempatnya Romo Sel yang barusan pindah ya. Iya betul sekali Romo. Ganti Romo siapa James ya Romo sekarang. James. Iya, Bersama Romo Ade. iya betul. Oke, jadi ini semoga calon-calon katekisnya semangat ya. Ya, Sudah terima kasih, pertemuan Romo. ke-11 ya. Wah, luar biasa. Ada berapa pertemuan ini? Pertemuan Ini pertemuan ke-24 ke-24, Romo. Romo. Semuanya Oh, ini ada 24 ya. Ya, hampir 6 bulan kita. Wah, luar biasa. semuanya Semoga 42, Romo. Semoga tetap bertahan, jangan ada yang bolong-bolong ya. Iya, iya. Kita perlu loh banyak katekis loh ya, karena katekis ini tombak terdepannya paroki loh. Iya. Jadi pastor paroki itu kalau nggak ada katekis itu seperti harimau tanpa gigi ya, macan ompong gitu ya. Wah, itu ada yang diundang Pak Moko, ada yang diundang Pak Adrianus. Loh, ini bagaimana nih? Saling mengundang ya. Oke. Mungkin Baik. Pak Moko mau kangen sama Pak Romodanto, silakan Pak Moko. Romo, Pak saya boleh Moko tanya bukannya dia Romo. meninggal ya? Pak Tatam Tomo itu promo. Oh iya, Deng Pak ya. Tatam Tomo. Saya boleh tanya Romo. Ya, boleh silakan. Romo, ini mengenai letak gereja. Itu apakah letak gereja itu memang diwajibkan harus menghadap ke timur atau itu hanya opsional ya? Kalau bisa menghadap ke timur, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, terutama untuk gereja-gereja yang dibangun pada masa sekarang. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada sebuah buku namanya Buku Panduan Membangun Gereja. Buku Panduan Ruang Sakral. Silakan bisa dibeli di toko buku Obor ya. Itu diterbitkan oleh Komisi Liturgi KWI. Di sana dijelaskan dengan sangat jelas ya. Gereja-gereja Prakonsili Vatikan kedua, yaitu gereja yang dibangun sampai sebelum tahun 65, adalah gereja yang dibangun ad orientem, artinya dia menghadap ke timur. Ya, mengapa menghadap ke timur? Karena gereja identik dengan menghadap kebangkitan Tuhan, menghadap fajar, kebangkitan mengalahkan kematian, kebangkitan mengalahkan maut. Yang Yesus mengalahkan maut, dan itu adalah gereja menghadap ke timur ya, sampai dengan tahun 65. Namun gereja-gereja yang dibangun setelah tahun 65 sudah tidak lagi ada keharusan untuk menghadap kepada arah timur atau matahari terbit. Katedral Jakarta kan dibangunnya menghadap ke barat ya Romo. Enggak dong, ke Katedral timur dong. Timur dong. Katedral Jakarta. Timur kan, kalau misalnya pagi-pagi cara ngelihatnya tuh gini. Pagi-pagi kalau kita pergi ke gereja, matahari kan terbit di sebelah timur ya.
itu kaca-kaca ikonnya itu bersinar berwarna-warni indah di atas altar gitu. Karena itu kenapa hiasan-hiasan gereja pada masa sebelum Konsil Vatikan kedua itu sangat diwarnai dengan ikon berwarna-warni. Ketika pendaran matahari dari timur itu bersinar, ya, dia menerangi fasad, menerangi altar, ya, dan menjadi begitu sangat indah begitu. Ya, terima kasih Romo. Oke. Coba Ibu nanti kalau punya waktu beli buku itu Bu, harganya 80.000. Ini saya nggak promosi ya, tapi kan ini berhubungan dengan ruang sakra ya. Kalau Ibu juga ada hubungannya dengan arsitek, tentu saja ini sangat membantu. Khususnya bagi paroki yang lagi bangun gereja, supaya dia punya panduan gitu ya. Paling tidak nggak salah langkah dalam membangun gereja Katolik. Ya, gereja Katolik itu aksesorisnya banyak sekali ya. Tidak sesederhana gereja saudara kita yang Protestan dan sebagainya. Begitu ya. Ya Romo, terima kasih Romo. Sama-sama. Bukunya warna kuning, judulnya Panduan Ruang Sakra Keuskupan Agung Jakarta.